sosialisasi pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke pada masa pandemi COVID-19 hari ini tanggal 13 November tahun 2002. Di tempat ini dilaksanakan sosialisasi. Ketua KPU Kabupaten Merauke atau yang mewakili Bapak Syamo Arsy yang kami hormati, Pak Mahdi dari Sekretariat KPU Kabupaten Merauke yang kami hormati, ibu-ibu TNI Polri yang kami hormati, tamu undangan yang kami hormati dan kasihi. Marilah kita pulangkan syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas kasih sayang kita sekalian. Sehingga di pagi ini satu acara dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke, yaitu sosialisasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Merauke dalam masa pandemi COVID-19 ini dapat kita laksanakan itu. Sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu berdoa menurut agama kepercayaan, saya memimpin menurut agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami imani dan percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat hidup kami. Di pagi ini Tuhan memberikan kami hari yang baru, semangat yang baru, karya yang baru, karsa yang baru. Kami hadir di tempat ini memasuki satu tahapan yang dilaksanakan lagi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke, yaitu satu sosialisasi, sehingga kami semua mempunyai pemahaman di dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten ini dalam masa-masa COVID-19 ini. Tuhan, pimpin kami dari awal sampai akhir acara ini Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa kami di dalam putra Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan kasihi, kita memasuki acara yang ketiga, yaitu sosialisasi pelaksanaan pemilu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Merauke pada masa pandemi COVID-19. Kepada Bapak Syamo Arsy kami persilakan. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak kita, senior kita ini di KPU, orang lama ini. Terima kasih atas pembukaan acara yang telah kita ikuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, walaupun satu satuan saja yang hadir pada kesempatan kali ini. Mungkin yang lain masih kesibukan lain. Dari Polres kami undang, dari Brimob kami undang, ibu-ibu Bayangkari, ibu-ibu Persib Kodim kami undang,
dan itu semua kita undang perwakilan 10 orang gitu. Mungkin karena ada kesibukan lain yang mungkin kita sambil berjalan, kalau memang datang ya kita menyesuaikan seperti itu. Yang jelas kita terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir. Tepuk tangan untuk kita semua yang hadir. Ya, memang kami dalam pergumulan kemarin ini kita perlu undang tidak ini untuk kita bercerita, berdiskusi bersama ibu-ibu angkatan. Ya. Ternyata teman-teman bersepakat kita undang, walaupun perwakilan. Artinya apa? Bahwa kita merasa penting, Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu angkatan ini yang kemudian tinggalkan di dalam asrama ya, Bu ya. Artinya pasti minim informasi ya, dan paling kita undang hari ini, mudah-mudahan apa yang menjadi informasi yang kita sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi ibu-ibu sekalian yang kemudian di kompleks ibu-ibu, mungkin ibu-ibu bisa sampaikan terkait dengan informasi pemilihan 2020 yang akan kita selenggarakan. Ibu-ibu sekalian dan Bapak yang hadir pada kesempatan kali ini, saya berdiri di sini sendiri ya, selaku komisioner ya, divisi sosialisasi. 4 orang teman saya ini lagi di luar daerah. Ibu Teresia Mahuse, itu beliau dengan Ibu Rosina Kebubun, sementara ada di Surabaya. Ada ngawal itu surat suara, Bu. Ya, kita cetaknya di Surabaya kemarin. Jadi ada di kawal, sudah sementara dalam proses perjalanan hari ini. Yang mudah-mudahan hitungannya 14 hari sudah bisa sampai di Merauke. Jadi mereka berdua. Terus kalau Pak Selo Sarawan, divisi teknis yang gemuk-gemuk itu, Bu, yang kacamata itu. Kalau Ibu aktif di Facebook, kita semua pemain Facebook, Bu, komisioner hari ini. Ya, beliau sementara ada di Bekasi. Ya, itu juga lagi ada BIMTEK terkait dengan model baru kita nanti, Bu, di dalam pelaksanaan 9 Desember. Nanti sebentar secara teknis akan dijelaskan oleh Kasubag teknis terkait dengan prosesi di dalam TPS, karena ini pemilihan yang sangat unik ya, pemilihan yang sangat unik sekali. Artinya kita dalam kondisi pandemik 19. Terus teman saya lagi yang berikut, Pak Frans Papila ya, itu sementara ada di Bali, sementara ada mengevaluasi ketetapan kita kemarin yang sudah kita buat, daftar pemilih tetap ya, itu lagi dievaluasikan. Ibu-ibu izin sudah terdaftar ya, ibu-ibu ya? Udah ya? Alhamdulillah, puji Tuhan. Mudah-mudahan hak ibu bisa disampaikan nanti di tanggal 9 Desember 2020. Kalau di Audi, Bu, kompleks RT tersendiri, Bu ya? Atau pisah-pisah? Pisah ya, Bu ya? Oh gitu ya. Berarti ada di RT ini, ada di RT ini gitu ya. Ya, jadi pembatasan jumlah di dalam TPS itu 300 sampai 500 orang gitu. Nanti sebentar secara teknis akan disampaikan oleh Pak Madi. Namun kalau kita bicara lebih jauh lagi, Bu, saya ingin coba untuk mengantar pemahaman kita tentang literasi demokrasi. Ini izin ya, Bu, bukan mengajar, tapi bagaimana kita mengembangkan wawasan kita terkait pentingnya ya, pentingnya kita berdemokrasi gitu. Pentingnya kita berpemilihan gitu. Kita tahu bersama, pasti ibu-ibu juga sudah pernah belajar ya, di sekolah dulu, di zaman SMA maupun di zaman kuliah. Demokrasi itu kan terdiri dari 2 suku kata, demo dan kratos. Demo yang berarti rakyat, kratos yang berarti pemerintah. Artinya di sini berarti pemerintah yang muncul daripada rakyat, Ibu. Artinya bahwa proses pemilihan yang ada di Indonesia ini
yang ada di NKRI ini adalah prosesi demokratisasi. Artinya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan sebesar-besarnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah punya kewajiban untuk mensejahterakan rakyat. Untuk itu, di dalam posisi hari ini di seluruh Indonesia, kita adakan pemilihan serempak untuk bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, gubernur dan wakil gubernur di seluruh Indonesia, dan kita Merauke termasuk di dalam situ. Artinya ibu-ibu, ya, ibu-ibu juga merupakan bagian yang terpenting, walaupun bapak tidak coblos nanti, tapi hak ibu-ibu itu ada untuk mencoblos itu. Dan kami harapkan jangan sampai tidak datang untuk mencoblos. Gitu. Kecintaan kita terhadap negara kesatuan, apalagi kalau ibu-ibu kan bapak kan sangat clear berbicara NKRI, nyawa taruhannya, keluarga, anak istri taruhannya. Kalau berbicara NKRI, betul ya Bu ya? Iya kan? Sehingga dalam pelaksanaan pemilihan ini diharapkan semua komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif untuk selanjutnya menentukan pilihannya. Ibu sekalian yang kami hormati, KPU Merauke ini dan doktrin daripada pusat itu integritas. Ibu dong baca Quran, ibu dong ikuti Facebook yang terjadi di Bovendi Gun hari ini. Apa yang terjadi? 3 komisioner putus, diberhentikan. Karena apa? Integritas. Jadi kita sebagai penyelenggara, kita mohon bantuan kepada masyarakat, komponen masyarakat untuk mengawal kami juga. Karena kami juga bukan serta-merta jagoan semua 5 orang ini, enggak. Artinya kita minta untuk masyarakat juga partisipasi aktif gitu. Sehingga nanti di dalam pentahapan-pentahapan yang kita jalankan Bu, itu kita mengikut sertakan masyarakat di dalamnya. Seperti contoh debat kandidat kemarin, ibu nonton ya? Nonton kemarin ya? Kami tayangkan di beberapa media, televisi, di TV kabel, terus di Facebook. Ya. Itu contohnya Bu, 7 hari sebelum kita buka ruang kepada masyarakat, bikin pertanyaan, ya. Sehingga betul-betul masukan daripada masyarakat itu melihat kondisional daerah. Misalnya masyarakat, aduh Merauke ini mau tenggelam, abrasi sudah di mana-mana. Merauke ini beras tak tumpuk, petani marah, petani kritik, gitu. Merauke ini di pom-pom bensin antrenya sampai panjang-panjang, begitu. Artinya kondisional masyarakat yang hari ini, masyarakat kita buka ruang untuk memberikan ruang-ruang pertanyaan juga di dalam debat publik. Sehingga kami harapkan di debat publik yang kami selenggarakan itu Bu harus nonton Bu. Karena itu satu referensi yang kemudian memberikan pemahaman kepada kita apa yang mereka ngomong. Terus dari sisi gestur mereka Bu, kepercayaan diri, karakteristik, perilaku, itu terlihat gambaran kalau kita nonton kemarin. Nanti akan kita buat di debat kedua tanggal 30 November ya. 30 November dengan 4 Desember. Kita ada 3 babak. Dan kalau ibu dorang nonton nanti, itu nanti ibu dorang buka saja di HP masing-masing di FB KPU Kap Merauke.
gitu Bu ya. Artinya kita ingin keterlibatan masyarakat. Kita tidak mau Merauke hari ini sudah baik dari bupati ke bupati, hari ini ada mau akan pergantian bupati. Kita harapkan lebih lagi kepada bupati yang terpilih untuk bagaimana Merauke bisa punya perbaikan. Intinya Bu, kalau saya tilik ini satu apa ya? Satu pemahaman yang perlu diketahui. Program yang paling mendasar, karena kalau kita banding-banding daerah ini perkembangannya kan tidak sama. Jakarta dengan Ambon, Ambon dengan Makassar, Makassar dengan Papua, ya, Papua itu terbaik, Jayapura dengan Merauke, Merauke dengan Bovendigul, Bovendigul dengan Kepi, Kepi dengan Asmat dan lain sebagainya. Itu punya pembedaan. Ada daerah yang sudah maju dari sisi kesejahteraan, ada daerah yang baru berkembang. Dan kategori kita di Merauke ini adalah daerah yang baru berkembang. Begitu. Sehingga dasar daripada pemilihan itu lihat program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan saya lihat selama ini ketergantungan kita masyarakat Merauke, ini untuk referensi Bu ya, kita masih tergantung kepada APBD Bu. Agustus maupun di Juni. Juni itu perubahan APBD induk, proyek-proyek berjalan, baru kelihatan kios-kios kecil orang beli dan dapat uang. Nanti berikutnya di akhir tahun lagi proyek dibuka lagi, kita masih dalam tahapan itu. Sehingga bagaimana hari ini pemerintah hari ini yang nanti akan kita pilih besok ini sebagai pemimpinnya, bagaimana betul-betul melihat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kalau berbicara Merauke, Ibu datang ke pasar ya, Ibu pasti ke pasar. Ikan Bu, tidak perlu hal yang sangat luar biasa dipersiapkan, hanya pergi di kolam susu, dapat ikan gastor, dapat ikan mujair. Mama-mama duduk, terus mereka duduk sampai jam 7 malam Bu, dengan ikan-ikan masih tertumpuk. Siapa yang mau beli? Kasihan. Intinya bahwa hari ini kita harus lihat bagaimana komitmen bupati untuk melihat hal-hal yang seperti begitu. Pemberdayaan ekonomi, masyarakat produktif, punya penghasilan, tetapi bagaimana strategi pemasaran daripada pemerintah. Ini persoalan hari ini di Merauke, pemasaran Bu. Beras tertumpuk, ikan anggur, mangga. Hari ini kita mulai musim-musim mangga. Kita punya potensi yang sungguh luar biasa. Sehingga betul-betul harus kita pilih bagaimana pemimpin yang punya strategi ekonomi yang luar biasa, Bu, yang menggerakkan dari bawah ini, ya, yang betul-betul bisa mensejahterakan masyarakat. Ketika masyarakat sudah sejahtera, ya, kita bicara dalam tataran masyarakat di tingkat ekonomi ke bawah ya Bu ya, masyarakat yang di kampung. Jangan kita tanyakan tentang pendidikan. Orang tidak akan kumpul-kumpul lagi di Pemda untuk bawa proposal, satu anak mau kuliah, satu anak mau masuk sekolah ini. Kalau masyarakat sudah sejahtera. Jadi bagaimana, itu yang pertama kita harus lihat. Kesejahteraan ekonomi, pendidikan, ya. Bagaimana strategi pendidikan yang ada di Kota Merauke ini Bu, ya. Bagaimana kesehatan pelayanan yang ada di Kota Merauke ini Bu. Nah, sehingga betul-betul kita pilih orang yang betul-betul punya komitmen untuk bagaimana membawa Merauke ini ke depan. Izin, kalau Ibu ini yang lahir di Merauke ada Bu? Bisa angkat tangan Bu? 2 orang ya. Berarti Ibu tahu kondisi Merauke ya, dari perkembangan dari zaman ke zaman ya. Sehingga hari ini mudah-mudahan Bu, kita selesai pasca bupati ini, kalau Tuhan sayang, Allah ridhoi kita Merauke ini kita jadi
Selatan. Tepuk tangan dulu ya. Mudah-mudahan ya kita berdoa supaya kita kota ini maju. Ya, kita Kota Merauke. Begitu. Baik Ibu, itu hanya sekedar gambaran terkait dengan bagaimana komitmen kita dan kita mengawal proses demokratisasi ini dalam proses tanggal 9 Desember ini untuk kita. Ibu-ibu sudah tahu berapa calon? 3 ya. Yang 01 siapa? Hermes ya. Hermes itu Pak Hendrik Mabuse dengan Pak mana? Oh iya, Pak Hendrik Mabuse dan Pak Edi Santosa. Kalau beliau Pak Hendrik ini, beliau birokrat. Karirnya mulai dari dulunya pegawai bank sampai dengan dia masuk ke kantor bupati, sampai terakhir kemarin dia keluar di jabatan sekretaris Dispenda. Beliau nonjoknya di situ. Kemudian kalau Pak Edi, ada yang kenal Pak Edi? Tahu? Pak Edi ini mantan kepala dinas perikanan. Pertanian Pak Edi, kepala dinas pertanian. Ini pasangan nomor 1. Mereka didukung oleh 2 partai, Partai PKS dengan Partai Nasdem. Nanti sebentar teknis terkait dengan visi-misinya nanti Ibu udah nonton saja ya. Dan terus kita pengenalan orang-orang saja seperti itu. Nah kalau ini dia orang Marin Pernakan dan Banja Mabus itu dari daerah Bumbe. Kalau Pak Edi ini orang Jawa, Pak Edi Santosa. Gitu. Kalau ini 02 ini Pak Heribertus Silibun, orang Gay. Bapaknya itu guru Trikora. Masuk ke Merauke sudah dari zaman tahun 65 ya Bu ya. Kalau tidak salah guru-guru orang-orang Gay itu masuk ke, termasuk teteh saya juga waktu itu dapat penempatan di Profetigo. Nah ini Pak Heribertus Silibun, beliau punya karir itu dalam politik. Beliau terakhir jabat sebagai anggota dewan dari PDI. Beliau ketua partai PDIP. Itu Pak Heribertus Silibun. Terus ini Mas Bambang Sitiadi. Kenal ya Bu ya Mas Bambang? Tahu. Ini orang Palama, anak Mopain. Dia Jamer, Jawa Merauke. Ya, Mas Bambang. Ya. Karir beliau juga dalam politik. Beliau pernah menjadi anggota dewan. Ya. Jadi ini politisi. 2 orang ini politisi. Kalau ini adalah 2 orang ini adalah birokrat. Ya. Kalau dari background mereka punya latar belakang. Dan mereka didukung oleh PDI, P3 dan Hanura. Ya, 3 partai. Terus ada, ini tidak asing lagi ya, Kakak Rumanus Baraka ya. Beliau karir terakhir pernah jadi bupati ya, Ibu semua tahu. Terus terakhir beliau ini swasta ya, dan beliau anak Marin juga, orang Marin ya. Lalu Pak Haji Ridwan. Pak Haji Ridwan ini birokrat. Kalau background beliau ini juga birokrat sebenarnya ya, birokrat sebenarnya beliau. Karirnya terakhir itu berbeda kalau Pak Rumanus Baraka gitu. Kepala Bapeda, birokrat, terus terakhir jadi Bupati Merauke periode kapan?
Terus Pak Haji Ridwan. Pak Haji Ridwan ini birokrat juga Bu. Beliau terakhir ketua SKB Kelapa Lima, Sanggar Kegiatan Belajar di Kelapa Lima, ya. Itu calon lagi. Mereka didukung oleh PKB dan Demokrat. Begitu. Artinya ini pengenalan untuk Ibu Dorang. Nanti lebih detail lagi Ibu Dorang cari-cari informasi untuk menentukan pilihan ibu-ibu sekalian. Dan yang paling efektif adalah menonton debat kandidat. Itu sangat clear di situ. Gitu. Karena dari sisi gestur, dari sisi bagaimana menyampaikan mereka punya gagasan, program, ide untuk pembangunan di Merauke itu sangat clear. Jadi ada 2 babak nanti yang akan dilaksanakan nantinya. Artinya bahwa dari ketiga calon ini sebenarnya tidak asing lagi ya Bu ya. Tidak ya. Udah tahu karena memang sudah mulai masa kampanye hari ini. Ini kampanye-kampanye detik-detik terakhir. Sisa kalau kita hitung-hitung sisa 26 hari lagi Bu. Ya. Hari-hari mereka berkampanye sebelum masa tenang nanti 1 minggu sebelum. Seperti itu. Artinya dari 3 orang ini adalah putra-putra terbaik, anak-anak Merauke semua, ya, putra-putra terbaik Merauke, ya. Tinggal bagaimana kita tentukan kita punya hak pilih mana yang terbaik seperti itu. Gampang saja ya Bu ya, tinggal coblos, betul ya, tinggal coblos mana. Nanti coblosnya caranya seperti apa supaya kertas suara sah, nanti Pak Madi akan jelaskan sebentar ya. Ini kita hanya sekedar untuk pandangan umum saja supaya ibu-ibu bisa paham nanti secara teknis sebentar. Terus ini Bu, kita punya lambang ini saham. Tahu saham ya Bu ya? Ya mudah-mudahan sebentar nanti teman-teman sekretariat akan kasih Ibu boneka ya. Karena ada ya, ada bawa ya. Karena kekurangan mungkin 1 orang 2 lah ya. Tepuk tangan untuk KPU Merauke. Iya. Oke, seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan secara umum. Nanti secara teknis Pak Madi kita minta saja untuk jelaskan prosesi dalam TPS seperti apa. Karena ini memang pemilihan yang sangat unik yang perlu kami informasikan kepada semua ya, lapisan masyarakat untuk memahami akan prosesi pemilihan. Kemarin di Polres kita sudah buat, Bapak Kapolres Bapak Sangaji sudah buat itu simulasi keamanan kemarin. Nanti kita tanggal 21 kita buat di Tanah Miring ya Pak ya. Tanah Miring untuk simulasi tata cara. Jadi kita memang nanti sebentar akan dijelaskan. Jadi kita safety dari sisi protokoler kesehatan ya. Baik Ibu sekalian, untuk menambah semangat kita supaya kita loyo-loyo, kita ya Bu ya. Kalau saya bilang Isabut DKI, Ibu bilang Isabut DKI ya. Lalu apa? Oh iya ya. Karena kebiasaan kita kalau karena dulu kan penyelenggara, kalau kita biasa siapa kita penyelenggara ngomong, kan kita punya badan yang sekitar 60 ribuan yang tersebar itu. Jadi kita tanya siapa kita, pejuang demokrasi. Tapi Ibu juga bisa ya, pejuang demokrasi ya. Masyarakat kan juga pejuang kan? Iya. Oke. Isabut DKI. Isabut DKI. Siapa kita? Tepuk tangan yang meriah. Ya baik, saya persilakan kepada Pak Madi untuk melanjutkan. Artinya kita santai saja Bu ya, kita relax.
Nanti sebentar ibu orang bisa lihat secara checklist. Terima kasih. Saya kasih kesempatan kepada